Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. 4 hari jelang lebaran, arus mudik di tol Cipali, Subang, Jawa Barat macet puluhan kilometer. Kemacetan akibat kepadatan di rest area dan banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat sejak pagi hingga siang ini. Antrian kendaraan mengular hingga puluhan kilometer, mulai dari kilometer 111 hingga 164. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam, bahkan sesekali tidak bergerak. Kemacetan di H-4 Lebaran ini terjadi akibat kepadatan antrean di rest area 130 Indramayu. Juga banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Dari mana, Pak? Dari kilometer 107 tadi, Cikampek. Dari Cikampek udah Pak padat? Iya, enggak, merayap doang. Merayap? Iya. Ini perjalanan dari mana mau ke mana, Pak? Oh, Cirebon dari Cirebon ke Jawa. Untuk mengurai kemacetan, Jasa Marga siap melakukan kontraflow dan one way di jalur mudik. Sementara jika rest area penuh, pemudik diperbolehkan keluar tol ke jalur arteri untuk beristirahat dan kembali masuk ke ruas tol tanpa ada biaya tambahan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya, kenaikan jumlah kendaraan di ruas tol Cipali juga berimbas pada kepadatan di sejumlah rest area. Jumlah pemudik juga meningkat di Pelabuhan Merak, Banten dan juga Stasiun Senen, Jakarta. Ada tim kami yang berada di 3 jalur mudik utama. Teman-teman, silakan dengan laporan Anda. Wiki, kalau untuk situasi arus lalu lintas ini tandanya sudah H-4 menuju ke puncak arus mudik ataupun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami lihat di pintu masuk rest area kilometer 207A ini sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan yang terjadi. Tandanya para pemudik ini sudah mulai berangkat lebih awal. Kalau kami juga mendapatkan informasinya bahwa dari pihak Jasa Marga pun menyediakan kapasitas untuk para pengendara ataupun pemudik sebanyak 950 sampai dengan 1000 kendaraan saja. Dan untuk jangka waktunya setiap pengendara hanya diberi waktu sebanyak 30 menit saja. Dan kemudian kalau kami lihat di samping kanan kami saat ini sejumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Palimanan Kanci ini sudah mulai ramai dan juga lancar. Belum terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Merak, kita sudah terhubung bersama rekan Sahreza Zanski. Sahreza, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Henry dan juga pemirsa, terkait arus mudik di Pelabuhan Merak sejak pagi tadi memang terpantau ramai lancar, mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi dengan plat B, A, dan F tentunya. Data terkini menunjukkan pada H-5 ataupun Rabu 26 Maret hampir 100.000 orang sudah melakukan penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni. Sementara di periode yang sama yakni ada sekitar 21.000 kendaraan yang juga menyeberang tentunya dari pelabuhan eksekutif di kawasan Merak tentunya, dan sudah ada sebanyak 50 unit kapal feri yang beroperasi. Dan ada beberapa pernyataan dari beberapa pejabat, khususnya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memastikan bahwa mitigasi di area Pelabuhan Merak ini sudah siap untuk menanggapi puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada esok hari tentunya. Namun dari pihak ASDP sendiri menghimbau agar masyarakat untuk tiba 1 ataupun 2 jam lebih awal supaya tidak mengganggu keberangkatan ataupun arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ada rekan Hadisti di Stasiun Pasar Senen. Silakan Hadisti dengan laporan Anda. Ya, Reza dan juga pemirsa, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta hari ini sudah dipadati oleh ribuan penumpang yang mayoritas merupakan pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat telah menjual lebih dari 700.000 tiket yang menunjukkan okupansi penumpang ini mencapai 68% dari total ketersediaan, yakni 1.034.000. Dan hari ini saja dari Stasiun Senen Jakarta ada sebanyak 27.000 penumpang yang diberangkatkan dengan total 42 perjalanan kereta api. Sementara dari Stasiun Gambir ada sebanyak 45 perjalanan kereta api yang mengangkut sebanyak 20.000 lebih penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan terjadi pada puncak arus mudik, yakni diperkirakan pada tanggal 28 Maret hingga 30 Maret nanti, KAI Daob 1 Jakarta ini melakukan upaya penambahan
penambahan armada kereta atau perjalanan sebanyak 362 pada periode hingga 11 April nanti. Sehingga rata-rata per hari akan ada sebanyak 84 perjalanan, baik itu dari stasiun Senen dan juga dari stasiun Gambir. Sementara demikian, Reza, kembali ke Anda. Teman-teman, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lebih dari 700.000 kendaraan meninggalkan Jakarta selama periode mudik lebaran ini. Kemacetan mulai terjadi di jalur tol dan rekayasa lalu lintas siap diberlakukan siang hari ini. Ada Camar Haenda di gerbang tol Cikatama. Camar, ada informasi terbaru apa di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa situasi dan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai ramai. Tidak hanya oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi, namun juga bus antar kota, antar provinsi. Yang mana ini mereka rata-rata merupakan berasal dari program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang pada pukul 7 pagi tadi sudah dilepas. Dan saat ini mereka sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke arah Palimanan. Dan informasi yang tadi Anda sampaikan benar sekali, lebih dari 700.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek dan 282.000 diantaranya ini menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti, di mana untuk kontraflow akan dimulai dari kilometer 40 sampai dengan kilometer 70. Kemudian juga ada sistem one way dari kilometer 70 sampai dengan 414, dan juga yang terakhir sistem ganjil genap akan dimulai dari kilometer 47 sampai dengan 414. Ada informasi menarik bahwasanya bagi Anda yang merasa kelelahan dan terlihat rest area penuh seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas, Anda tidak perlu takut untuk tidak perlu khawatir untuk beristirahat di jalur arteri, karena nanti ketika Anda masuk kembali ke jalan tol, ini Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan. Contohnya, apabila Anda dari Jakarta ingin menuju ke Semarang dan juga ingin mampir terlebih dahulu di Brebes, maka ketika Anda berasal dari jalur arteri Brebes dan masuk kembali ke jalur tol, ini tidak akan dikenakan biaya. Pastikan saldo Anda tercukupi dan menggunakan kartu tap in serta tap out yang sama untuk mendapatkan diskon 20%. Sementara demikian, Wiki. Baik, Camar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Dan pemirsa, ribuan pemudik sejak pagi tadi memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 170.000 orang. Antrian panjang pemudik terjadi di counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian besar pemudik tujuan Surabaya, Denpasar, Medan, Padang, dan Makassar. Peningkatan jumlah pemudik di bandara sejak 3 hari lalu, puncaknya diprediksi terjadi Jumat besok. Sementara itu, pemirsa, ribuan pemudik motor pagi dini hari tadi memadati Pelabuhan Ciwan dan Cilegon. Diprediksi pemudik motor akan kembali meningkat sore hingga malam ini. Ribuan pemudik motor Kamis pagi dini hari tadi memadati Pelabuhan Ciwan dan Kota Cilegon. Pemudik harus antri hampir 1 jam di kantong parkir dermaga sebelum bisa masuk ke kapal. Para pemudik pun mengaku sengaja melakukan perjalanan pada Kamis dini hari menghindari cuaca panas di jalan. Diprediksi peningkatan pemudik motor akan kembali terjadi pada sore hingga malam nanti. Di perjalanan berapa jam Pak menuju ke sini? Kurang lebih ya sekitar 4 jaman. Pak, ini kan mudik bawa anak kecil ya? Iya. Ini gimana Pak di perjalanan tengah malam juga ini? Ya lumayan, ya berhenti-berhenti lah, banyak berhenti-berhentinya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, 8 kapal Ro-Ro akan melayani penyeberangan ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, selain mudik keluar kota, arus pemudik lokal di Jabodetabek juga meningkat 4 hari jelang Lebaran. Uniknya, sebagian warga dari Cilincing, Jakarta Utara, mudik menggunakan perahu menuju Muara Gembong, Bekasi. Warga Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya punya alternatif jalur mudik. Alih-alih menggunakan bus, sebagian warga memilih mudik pakai perahu kayu nelayan. Berangkat dari dermaga Kampung Nelayan, aliran Kali Cakung Dren Cilincing, Jakarta Utara, menuju Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Salah satu pemudik, Agung Pratama, mengaku memilih mudik pakai perahu kayu karena jauh lebih murah. Hanya Rp25.000 untuk tarif penyeberangan. Waktu tempuh pun hanya 1 hingga 2 jam.
Sementara jika melalui jalur darat atau pakai bus bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah dengan waktu perjalanan 2 hingga 3 jam. Mudik naik perahu, kalau naik mobil mah agak mahal dananya, jadi yang lebih murah aja. Berarti artinya sering naik perahu? Sering. Lebih cepat, lebih dekat. Kalau naik kendaraan darat gimana perbandingannya? Jauh jauh ongkosnya juga lumayan. Kalau perahu berapa? Ongkosnya 25.000. Meski cukup efektif, penyeberangan dari dermaga Cilincing ke Muara Gembong sangat terbatas. Hanya ada satu keberangkatan dalam sehari pada jam 11 siang. Satu perahu hanya bisa memuat 25 orang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tulisan-tulisan lucu berisi curahan hati yang ditempelkan di motor pemudik mewarnai meriahnya arus mudik Lebaran kali ini. Sementara bersamaan dengan banjirop, Anda yang mudik melalui jalur Pantura, waspada saat melintasi Kota Demak. Balik ke kampung halaman bukan ke hati mantan. Salah satu tulisan curhat pemudik motor ini mewarnai arus mudik yang melintasi Tegal, Jawa Tengah. Pemudik motor kerap menempelkan tulisan-tulisan lucu sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan mereka bisa mudik meski hanya mengendarai motor. Tulisan lucu biasanya ditempel di bagian belakang motor menjadi perhatian dan menghibur pemudik lainnya. Ratusan pengais koin yang berderet di sepanjang jalan jembatan Sawo, Subang, Indramayu dibubarkan aparat karena dinilai membahayakan dan mengganggu arus mudik. Ratusan pengais koin kerap membuat macet jalur Pantura Subang. Pemudik diimbau tidak melempar uang koin. Sementara banjirop setinggi 40 cm menggenangi jalur Pantura Demak mengakibatkan kendaraan pemudik mogok. Pemudik yang tidak mengetahui medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan banjirop karena tidak sempat mencari jalur alternatif hingga terjebak macet 1 jam lebih. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bagi Anda pemudik agar selalu waspada terhadap berbagai modus kejahatan seperti pencopetan, hipnotis hingga penipuan tiket. Berikut tips mudik aman. Halo pemirsa, musim mudik Lebaran, keamanan harus menjadi hal yang utama. Jangan sampai perjalanan pulang kampung Anda yang menyenangkan jadi terganggu karena menjadi korban kejahatan yang kian marak. Dan berikut tips agar mudik Anda tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Tips yang pertama, pastikan keamanan barang bawaan Anda. Gunakan tas dengan resleting tertutup dan jangan letakkan ponsel maupun dompet di bagian saku belakang Anda. Tips yang kedua, hindari tawaran yang mencurigakan. Jangan mudah percaya jika ditawari tiket murah dan hanya membeli tiket pada agen resmi. Tips yang ketiga, jangan terlihat bingung. Pastikan Anda mempelajari rute dan terminal tujuan. Tips yang terakhir, waspada terhadap kejahatan hipnotis dan penipuan. Jangan sembarangan menerima makanan ataupun minuman dari orang asing. Jika Anda menjadi korban kejahatan, segera hubungi petugas keamanan terdekat. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai di kampung halaman. Selamat mudik! Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, kebakaran rumah yang dijadikan gudang filter air di Penjaringan, Jakarta Utara membuat gempar warga. Pekerja dibantu warga menyelamatkan barang berharga dari rumah dijadikan gudang filter air di Taman Permata Indah, Penjaringan. Pemilik gudang tak sadarkan diri dipapah keluar dari kerumunan. Sumber api berasal dari lantai 2, tempat penyimpanan busa filter air. Pemirsa, ratusan korban kebakaran Jalan Makaliwe Grogol, Jakarta Barat harus berlebaran tanpa tempat tinggal. Ada Raisa Nadia di lokasi kebakaran. Raisa, bagaimana kondisi di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, seperti inilah
lokasi kebakaran yang melanda Jalan Makaliwe 1, Grogol, Jakarta Barat pada Selasa lalu, di mana ini menghanguskan sekitar 15 rumah tinggal dan juga 50 kontrakan. Ini adalah salah satu lokasi yang terdampak, bisa dilihat hangus, hanya bersisa puing-puing saja. Kebakaran baru bisa dipadamkan pada Rabu setengah 1 dini hari setelah pemadam kebakaran dikerahkan 23 mobil pemadam dan juga 115 personil. Nah, ini adalah salah satu korban. Ya Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Yati ya. Bu Yati, boleh diceritakan pada saat kebakaran Ibu sedang di mana dan kondisinya seperti apa, Bu? Ya. Pertama saya ngelihat baru mau Allahu Akbar sholat, api udah di atas kepala saya. Saya udah nggak bisa nyelamatin barang-barang. Kondisi saya karena takut, cuman baju yang satu pasang saya pakai. Terus gini saya, ya Allah, kenapa ini musibah sampai secepat ini? Sertifikat rumah, mas-masan, baju habis semua. Tidak ada yang tersisa sedikit pun selain di badan saya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Kami juga turut prihatin dan semoga Ibu diberikan ketabahan dan kekuatan ke depannya. Dan meskipun memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun tentunya ini menjadi momen yang memprihatinkan, terlebih lagi sebentar lagi Lebaran yang harusnya menjadi momen bahagia untuk berkumpul bersama keluarga. Kembali ke studio Wiki. Baik, Raisa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, plafon masjid di Kabupaten Bekasi tiba-tiba ambrol dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang itikaf. Akibatnya 3 jamaah terluka. Jamaah yang sedang itikaf di dalam Masjid Al-Madinah Perumahan Taman Cendrawasih, Babelan, Kabupaten Bekasi lari berhamburan karena plafon masjid tiba-tiba ambrol. Tak hanya menimpa jamaah pria, reruntuhan plafon juga menimpa jamaah wanita. Dari sekitar 80 jamaah yang berada di dalam masjid, 3 diantaranya luka-luka tertimpa reruntuhan plafon. Menurut pengurus masjid, plafon ambrol karena telah lapuk dimakan usia. Teman-teman yang dikagetkan dengan ada suara gemuruh yang cukup agak keras juga ya, karena memang agak tinggi nih Pak, kita 5-6 meter, bagian belakang sebelah sana, kemudian dan itu durasinya nggak lama lah, kurang lebih sekitar berapa 3 menitan lah kurang lebih ya, 3 menitan, sehingga teman-teman juga ada yang sempat menghindar, ada yang mungkin tidak sempat menghindar. Pasca kejadian, pengurus masjid mencopot plafon yang masih tersisa dan akan menggantinya dengan plafon baru yang lebih ringan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak saling dorong dan berdesakan berebut baju murah. Ironis, sejumlah bocah yang ikut dibawa sang ibu terjepit dan menangis. Puluhan ibu ini berlarian setelah toko pakaian anak di Kompleks Pasar Sentral PK Bata Polewali Mandar dibuka. Bahkan sebagian sudah datang sejak subuh untuk mendapat nomor antrian awal. Khawatir tak kebagian, para ibu berdesakan saling dorong. Bahkan sejumlah anak yang ikut ibunya terjepit dan menangis. Baju anak dijual murah menjadi incaran para ibu yang ingin membeli baju lebaran untuk anak mereka. Ini sudah antri Bu dari tadi. Maka dari jam 6 berebutan kupon ini 50 nah bagi kan setiap 1 kali masuk. Jadi ini berbeludak di orang banyak sekali. Ya mungkin belanja baju anak-anak karena di sini mumpung murah jadi daripada mulai ke pasar-pasar. Toko ini selalu menggelar diskon baju murah tiap tahun jelang lebaran diserbu para ibu. Namun kuota dibatasi membuat pengunjung membludak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Lagi aksi palak THR, mengaku anggota Ormas seorang pemuda meminta THR kepada tukang pangkas rambut di Cilandak, Jakarta Selatan. Kita minta apa THR? THR apa? Seorang pemuda mengaku anggota salah satu ormas memaksa meminta uang tunjangan hari raya atau THR pada tukang pangkas rambut di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Dengan ancaman, pemuda tersebut juga meminta uang kepada sejumlah pemilik kios, berdalih untuk membeli ketupat lebaran. Bahkan pelaku tidak mau beranjak sebelum diberikan uang.
minta THR gitu, tapi ngatasnamakan oknum ormas kemarin tuh, yang nggak saya enak tuh sambil mabuk-mabuknya. Udah gitu depan customer saya juga kemarin. Tahu saya lagi motong masih tetap aja gitu. Para pemilik usaha korban pemalakan meminta polisi segera meringkus pelaku karena aksi pelaku sangat meresahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita wartawan media online tewas dibunuh anggota TNI Angkatan Laut Lanal Balikpapan. Pembunuhan diduga dipicu masalah asmara. Usai menang 1-0 atas Bahrain, pelatih Juwita, timnas. jurnalis media online wanita 23 tahun ini ditemukan tidak bernyawa tergeletak di pinggir jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Motor milik korban juga ditemukan tak jauh dari tubuh korban, sementara ponsel dan barang pribadi korban hilang. Anehnya tidak ditemukan luka kecelakaan di tubuh korban. Seorang anggota TNI Angkatan Laut Klasis 1J diduga menjadi pelaku pembunuhan korban. Klasis 1J sudah berdinas 4 tahun, namun baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Pom Lanal Balikpapan membenarkan kasus pembunuhan ini dan Klasis 1J sudah diamankan dan diperiksa. Belum diketahui hubungan keduanya dan apa motif pembunuhan. Ini masih dalam proses pendalaman penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan. Nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan menunggu hasil visum. Kalau untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak Pak? 4 saksi yang di TKP, ya nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Aliansi Jurnalis Independen AJI Persiapan Banjarmasin menuntut aparat bekerja maksimal dan transparan dalam mengusut kasus kematian jurnalis Banjarbaru Juwita. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai menang 1-0 atas Bahrain, pemain timnas Rabu malam mudik kembali ke klubnya masing-masing di luar negeri. Sebelum kembali, Presiden Prabowo sempat menemui seluruh pemain, pelatih, dan staf. Usai memenangkan laga 1-0 atas Bahrain, para pemain diaspora timnas Indonesia mudik ke klubnya masing-masing di luar negeri. Saat akan melakukan perjalanan Rabu malam, Tom Haye dan Kevin Verdong kedapatan menggunakan hoverboard di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Presiden Prabowo pun telah menemui para pemain, berbincang dan mengucapkan selamat. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Bahrain dalam laga ke-8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui gol tunggal oleh Romeni. Kemenangan ini pun disambut gemuruh seluruh supporter. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Emak-emak berkomplot mencopet di pusat perbelanjaan di Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV viral di media sosial. 3 emak berkomplot melakukan pencopetan di kerumunan pengunjung pusat perbelanjaan di Bogor, Jawa Barat. Menghindari kecurigaan, pelaku berpura-pura memilih baju. Saat korban pengunjung, pelaku membuka resleting tas korban, menggasak ponsel. Selain di Indonesia, komplotan ini juga beraksi di Malaysia dan Singapura. Ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Jelang Idul Fitri 2025, Jack Cloth Lebaran kembali hadir di 6 kota. Salah satunya adalah di Senayan Park, Jakarta. Event ini menjadi salah satu ajang fashion dan produk UMKM terbaik setiap tahunnya. Jack Cloth Lebaran 2025 membawa banyak kejutan dan penawaran menarik. Event ini menggabungkan pameran produk fashion lokal ternama serta UMKM ditambah keseruan festival kuliner. Acara ini digelar 20 hingga 29 Maret di Senayan Park, Jakarta, menawarkan banyak diskon hingga 80%. Ini adalah cara gatheringnya para UKM clothing Indonesia. Kita kumpul, kita jualan bareng untuk memenuhi kebutuhan outfit di musim Lebaran atau Ramadan ini gitu. Kalau ke sini alhamdulillah banyak bonusnya dan banyak hadiahnya, dan setiap pembelian tiket itu semua langsung dapat voucher belanja Rp20.000. Selain di Jakarta, Jack Cloth Lebaran 2025 juga hadir serentak di 6 kota, diantaranya di Kota Bekasi, Cikarang, dan Sawangan, Depok.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lebaran tinggal hitungan hari. Sudahkah Anda mempersiapkan baju lebaran? Lalu seperti apa tren baju muslim terkini yang bisa menjadi rekomendasi dipakai saat hari raya? Dan berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Baju muslim dengan warna burgundy, hijau emerald hingga coklat menjadi tren baju lebaran tahun ini. Motifnya lebih simpel dan elegan seperti motif geometris yang dipadukan motif bunga. Jenisnya ada banyak pilihan, mulai dari gaun, gamis berpayet, dan abaya. Kalau yang buat lebaran yang ini ya? Ya, ini pasti lebaran. Kalau tren lebaran dari kita, mungkin dari yang paling simpelnya ya, itu ada one set. One set itu ada atasan dengan blouse dengan celana atau blouse dengan rok gitu. Terus masih tetap ada dress-dress, gamis, dan mungkin tahun ini tuh lebih ke abaya kali ya. Orang-orang banyak cari abaya. Dari Tangerang, Banten, Wenda Nura bersama juru kamera Jakarta.